Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baharia Muhammad, NIM 2019-230161, jurusan Ilmu Komunikasi, Universitas Tribuana Tunggadewi Malang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas individu saya yang saya mengambil temanya yaitu banyaknya kerugian yang dialami oleh perusahaan dan PHK besar-besaran akibat wabah COVID-19. Pandemi coronavirus atau COVID-19 tidak hanya berdampak terhadap kesehatan saja. Sektor ekonomi juga ikut terpukul saat mewabahnya COVID-19. Akibat adanya himbauan dan pemerintah untuk melakukan social distancing, karantina mandiri, dan himbauan untuk work from home, bahkan bisa jadi penerapan lockdown dapat dilakukan oleh pemerintah. Hal tersebut tentunya mempengaruhi produksi dan penjualan pada berbagai perusahaan. Sektor usaha yang paling merasakan dampak dari penyebaran pandemi coronavirus 19 pada sektor perdagangan, pengiriman, pariwisata, dan restoran atau dine-in. Tidak dipungkiri, sektor usaha lain bisa juga ikut merasakan imbasnya. Perusahaan yang merasakan dampak penyebaran COVID-19 harus melakukan mitigasi atau kerugian. Pemutusan hubungan kerja atau PHK bisa jadi salah satu pilihannya. Mengatur PHK dapat dilakukan jika perusahaan yang mengalami kerugian atau force majeure atau untuk efisiensi. Adapun ketentuan-ketentuan tersebut adalah sebagaimana berikut. 1. Perusahaan dapat melakukan PHK dengan alasan melakukan kerugian atau force majeure. Perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja atau buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus-menerus selama 2 tahun. Kerugian perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dilakukan dengan laporan keuangan 2 tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik. Menurut pasal 164 Undang-Undang Ketenagakerjaan, perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja atau buruh karena atau keadaan memaksa atau force majeure. Definisi force majeure tidak diatur secara rinci dalam KUHP Perdata di Indonesia. Pasal 1245 KUHP Perdata pasal ini menyebutkan, tidaklah biaya rugi dan bunga harus diganti apabila karena keadaan yang tidak disengaja si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan atau karena hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang. Dalam hal ini, pekerja berhak masing-masing 1 kali atau uang pasongan, uang penghargaan masa kerja sebesar dan uang penggantian hak sesuai pasal 156 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Yang kedua, perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja atau buruh karena perusahaan melakukan efisiensi. Perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja atau buruh karena perusahaan tutup karena melakukan efisiensi. Berkaitan dengan PHK, dengan alasan Mahkamah Konstitusi atau MK memberikan penafsiran dalam putusan MK nomor 19 PUU 10/2011 yang menguji konstitusionalitas pasal 164 ayat 3 Undang-Undang Ketenagakerjaan. MK menyatakan pasal 164 ayat 3 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang frasa perusahaan tutup. Tidak dimaknai perusahaan tutup permanen atau perusahaan tutup tidak untuk sementara waktu. Pada frasa perusahaan tutup tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai perusahaan tutup permanen atau perusahaan tutup tidak untuk sementara waktu. Dari putusan MK tersebut dapat diambil kesimpulan PHK dengan alasan efisiensi itu konstitusional bersyarat sepanjang dimaknai perusahaan tutup permanen atau perusahaan tutup tidak untuk sementara waktu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.